Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selamat bertemu pada mata kuliah farmakognosi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar farmakognosi. Farmakognosi telah diciptakan melalui penggabungan dua kata dalam bahasa Yunani. Farmakon yaitu obat dan gnosis adalah pengetahuan. Dengan kata lain dapat diartikan pengetahuan tentang obat. Tata nama farmakognosi pertama kali dan paling sering digunakan oleh Sattler, yaitu seorang mahasiswa kedokteran di Halle atau Saale Jerman, yang secara tegas menggunakan analitika farmakognostika sebagai judul utama tesisnya pada tahun 1815. Selain itu, penelitian-penelitian lebih lanjut telah mengungkapkan bahwa Smith telah terlebih dahulu menggunakan istilah farmakognosis di dalam monografinya yang berjudul Lehrbuch der Materia Medica pada tahun 1811 di Wina. Kompilasi ini khusus membahas tentang tumbuh-tumbuhan berkhasiat obat dan karakteristiknya yang bersesuaian. De Materia Medica adalah bahasa Latin yang berarti tentang bahan obat, yang merupakan sebuah buku yang berisikan daftar dan informasi mengenai bahan obat-obatan atau farmakope, yang ditulis oleh dokter dan farmakolog Yunani Pedanius Dioscorides, pada abad 1 Masehi. Buku ini terdiri atas 5 volume dan terus digunakan, disalin, dan diterjemahkan selama sekitar 1500 tahun sejak terbitnya, serta menjadi buku mengenai obat-obatan yang paling luas digunakan dan paling berpengaruh di Eropa dan Timur Tengah pada abad pertengahan. Tugas: jelaskan apa yang dimaksud dengan farmakognosi dan kaitan antara farmakognosi dan materia medica. Sumber informasi yang tersedia untuk memahami sejarah penggunaan tumbuhan obat adalah catatan arkeologis dan dokumen tertulis. Informasi tertulis paling tua adalah tradisi Eropa Arab, berasal dari orang Sumeria dan Akkad di Mesopotamia. Dokumentasi serupa telah bertahan ribuan tahun di Mesir. Orang-orang Mesir mendokumentasikan pengetahuan mereka, termasuk kedokteran dan farmasi pada kertas papirus yang terbuat dari Cyperus aquaticus, yaitu suatu tumbuhan air seperti rumput yang disebut juga papirus, yang ditemukan di sepanjang Eropa Selatan dan Afrika Utara. Di Cina, India, Jepang, dan Indonesia terdapat berbagai dokumentasi tentang tradisi penggunaan tumbuhan obat. Di Cina, bidang ini berkembang sebagai unsur Taoisme, yang menganggap bahwa untuk menjamin hidup yang lama dapat dilakukan melalui proses meditasi, makanan khusus, tumbuhan obat, latihan dan praktek seksual tertentu. Pada abad ke-16, risalah sistematis pertama kali dibuat mengenai obat-obat herbal dengan menggunakan metode sains adalah Ben Chao Gangmu oleh Li Shihizen pada tahun 1518 sampai tahun 1593, yang mengandung informasi sekitar 1892 obat dalam 52 bab dan lebih dari 11.000 resep yang diberikan pada lampiran. Obat-obat tersebut diklasifikasikan menjadi 16 kategori. Secara keseluruhan, catatan tertulis mengenai obat Asia lainnya kurang komprehensif daripada obat Cina. Ayurveda merupakan obat paling kuno dari semua obat tradisional. Ayurveda dianggap merupakan asal mula obat tersistematis karena tulisan-tulisan Hindu kuno tentang obat tidak mengandung referensi obat luar negeri. Istilah Ayurveda berasal dari kata ayur yang berarti hidup dan Veda yang berarti pengetahuan. Sekolah pertama yang mengajar obat Ayurveda adalah Universitas Banaras pada 500 sebelum Masehi dan telah ditulis buku kitab Samhita atau ensiklopedia obat. 700 tahun kemudian ensiklopedia besar lainnya ditulis dan keduanya membentuk dasar Ayurveda. Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang diduga berasal dari Keraton Surakarta dan Yogyakarta, dari praktek budaya Jawa kuno dan juga hasil pengaruh obat Cina, India dan Arab. Ukiran di Candi Borobudur sejak dari tahun 800 sampai 900 menggambarkan penggunaan daun kalpataru yaitu pohon yang tidak pernah mati yang digunakan untuk membuat obat-obatan. Di Bali, pengetahuan medis dituliskan di atas daun lontar yaitu sejenis kelapa. Sedangkan di Jawa pengetahuan medis ditulis di atas kertas. Saat ini catatan-catatan tersebut dalam kondisi yang memprihatinkan dan sulit untuk dibaca. Kampo atau obat tradisional Jepang. Sampai 1875, ketika dokter-dokter Jepang dilarang menggunakan obat barat untuk pemeriksaan medis, sistem Cina merupakan bentuk utama praktek medis di Jepang, yang datang melalui Korea dan dijadikan obat asli di Jepang. Pengetahuan yang diperoleh dari Cina diasimilasi secara kontinu. Dosan Manase mencatat semua unsur gagasan medis yang menjadi obat mandiri orang Jepang selama periode Edo yang disebut Kampo. Berdasarkan perkembangan ilmu farmasi dan kedokteran yang begitu pesat, maka muncullah farmakope pertama yang dikeluarkan oleh kota-kota otonom, dan menjadi dokumen resmi yang berjilid. Di mana dokumen tersebut berisi mengenai komposisi sediaan dan penyimpanan bahan farmasi.
Adapun farmakope pertama ada 3 yaitu, Trisetaria fiorentina di Florencia, Italia tahun 1498. Kemudian farmakope Nuremberg Franconia Jerman atau Pharmacorum Omnium pada tahun 1546. Yang terakhir farmakope Londiniensis Inggris pada tahun 1618, yang merupakan salah satu risalah awal farmasetik yang paling berpengaruh. Farmakope ini terutama ditujukan untuk membuat beberapa susunan menjadi berbagai bentuk sediaan yang bervariasi dan untuk mengurangi masalah-masalah yang timbul karena variabilitas komposisi obat tersebut. Tugas: jelaskan mengenai Ayurveda, jamu dan kampo. Perkembangan farmakognosi lainnya adalah pendirian kebun tumbuhan obat oleh komunitas terhormat apoteker pada tahun 1617, di mana kebun tumbuhan tersebut dikenal dengan Chelsea Physic Garden. Salah satu pencapaian utama sains pada abad ke-19 dalam bidang tumbuhan obat adalah pengembangan metode untuk mempelajari efek farmakologis senyawa dan ekstrak. Bernard pada tahun 1813 sampai tahun 1878 mempelajari tentang curare, yaitu suatu obat dan panah racun yang digunakan oleh orang Amerika Indian di Amazon dan menjadi fokus penelitian para penjelajah. Bernard menyebutkan bahwa jika curare diberikan ke dalam jaringan hidup secara langsung melalui panah atau alat beracun, hal ini akan menyebabkan kematian yang lebih cepat dan kematian akan terjadi lebih cepat apabila digunakan curare yang terlarut dan bukan toksin kering. Ia juga dapat membuktikan bahwa penyebab utama kematian adalah paralisis otot dan pada hewan tidak ada tanda-tanda kecemasan atau nyeri. Penelitian lebih lanjut menjelaskan bahwa apabila aliran darah di belakang kaki katak diganggu dengan menggunakan pengikat, tanpa mempengaruhi penghantaran saraf dan curare dimasukkan melalui cedera kaki tersebut, maka kaki akan mempertahankan mobilitasnya dan hewan tidak akan mati. Salah satu fakta menyebutkan bahwa tidak adanya toksisitas racun dalam saluran gastrointestinal dan memang orang Indian menggunakan curare sebagai racun dan juga obat untuk perut. Tugas: pertama, bagaimana panah curare dapat menimbulkan kematian. Kedua, sebutkan contoh obat-obat murni yang berasal dari alam. Dalam buku Materia Medica Indonesia, ditetapkan definisi bahwa Simplicia adalah bahan alamiah, yang dipergunakan sebagai obat, yang belum mengalami pengolahan apapun juga kecuali dikeringkan. Simplicia dibedakan menjadi Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia pelikan atau mineral. Simplicia nabati adalah Simplicia yang berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan, atau eksudat tumbuhan. Eksudat tumbuhan ialah isi sel yang secara spontan keluar dari tumbuhan, atau dikeluarkan dari selnya dengan cara tertentu, yang kemudian dipisahkan dari tumbuhannya dan belum berupa senyawa kimia murni. Simplicia hewan. Seperti halnya dengan Simplicia dari tumbuhan, Simplicia hewan dapat diperoleh dari hewan piaraan ataupun hewan liar. Untuk mendapatkan Simplicia hewan liar dapat diperoleh dengan cara diburu, misalnya ikan paus, menjangan dan lain-lain. Untuk mendapatkan Simplicia dengan kondisi optimum maka sebaiknya Simplicia berasal dari hewan piaraan, seperti tawon untuk menghasilkan madu yang baik. Materia Medica Indonesia merupakan pedoman penggunaan Simplicia untuk keperluan pengobatan. Simplicia yang dijelaskan di sini adalah Simplicia nabati, yang secara umum merupakan produk hasil pertanian tumbuhan obat, setelah melalui proses pasca panen dan proses preparasi secara sederhana, dan menjadi bentuk produk kefarmasian yang siap dipakai atau siap diproses selanjutnya, yaitu, pertama siap dipakai dalam bentuk serbuk halus untuk diseduh sebelum diminum. Kedua siap dipakai untuk dicacah dan digodok sebagai jamu godokan. Ketiga diproses selanjutnya untuk dijadikan produk sediaan farmasi lain yang umumnya melalui proses ekstraksi, separasi, dan pemurnian. Tugas: uraikan apa yang dimaksud dengan Simplicia. Dan apa kaitan Materia Medica Indonesia dalam pembuatan Simplicia? Simplicia yang berasal dari produk hasil pertanian atau pengumpulan tumbuhan liar, tentu saja kandungan kimianya tidak dapat dijamin selalu konstan, karena disadari adanya variabel bibit, tempat tumbuh, iklim, kondisi panen, serta proses pasca panen dan preparasi akhir. Walaupun ada juga pendapat bahwa variabel tersebut tidak besar pengaruhnya pada mutu ekstrak nantinya. Selain itu hal ini juga dapat dikompensasi dengan cara penambahan atau pengurangan bahan setelah sedikit prosedur analisis kimia dan sentuhan inovasi teknologi farmasi lanjutan, sehingga tidak berdampak banyak pada khasiat produknya. Usaha untuk mengkonstankan variabel tersebut dapat dianggap sebagai usaha untuk menjaga standar mutu Simplicia. Dalam hal Simplicia sebagai bahan baku dan produk siap dikonsumsi langsung, dapat dipertimbangkan 3 konsep untuk menyusun parameter standar umum, yaitu
Pertama, Simplicia sebagai bahan kefarmasian seharusnya memenuhi 3 parameter mutu umum suatu bahan, yaitu kebenaran jenis atau identifikasi, kemurnian atau bebas dari kontaminasi kimia dan biologis, serta aturan penstabilan mulai dari wadah, penyimpanan dan transportasi. Kedua, Simplicia sebagai bahan dan produk konsumsi manusia sebagai obat, tetap diupayakan memenuhi 3 paradigma seperti produk kefarmasian lainnya, yaitu quality, safety, efficacy, atau mutu, aman dan manfaat. Yang ketiga, Simplicia sebagai bahan dengan kandungan kimia yang bertanggung jawab terhadap respon biologis, harus mempunyai spesifikasi kimia, yaitu informasi komposisi senyawa kandungan. Dalam farmakognosi, selain tumbuhan yang benar-benar digambarkan sebagai sumber Simplicia untuk obat, juga dipelajari sumber Simplicia untuk pangan dan tumbuhan beracun. Ini disebabkan karena sulitnya memberikan batasan jelas antara tanaman pangan, tanaman obat dan tanaman beracun. Sebagai contoh, tumbuhan sumber kafein dan rempah-rempah, yang lebih digolongkan kepada tumbuhan pangan daripada tumbuhan obat, meskipun diketahui keduanya bahwa beberapa senyawa metabolit sekunder yang dikandungnya mempunyai aktivitas biologi dan dapat bersifat toksik pada pemberian dengan dosis kuat pada manusia. Tugas pertama, jelaskan yang mempengaruhi variasi senyawa kandungan Simplicia. Kedua, bagaimana cara standarisasi Simplicia? Dan kenapa harus tetap? Baiklah, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.